Halo adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita akan kembali bersekolah minggu bersama ya. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan. Juga begitu alam yang Tuhan berikan kepada kita. Matahari, burung-burung, dunia yang boleh berjalan dengan semestinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya untuk membuka sekolah minggu kita pagi ini. Yuk berdoa yuk bersama, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Kami mau memuji nama Tuhan, sebab Tuhan yang baik dan layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan, kami berserah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita ya, biarlah kita semua memuji Tuhan dengan happy, dengan sukacita. Sebab dari terbitnya matahari sampai dengan masuknya, sungguh kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Matahari yang bersinar adalah bukti kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Yes! Adik-adik sekalian, memang benar hanya Tuhanlah yang layak kita puji, karena dialah Tuhan di hidup kita. Biarlah dia menjadi raja dalam hati kita, dan kita juga panggil dia adik-adik masuk di dalam hati. Ya, juga saat kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita panggil Yesus. Biarlah Yesus yang ada di dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, biarlah Yesus yang senantiasa ada di dalam hati kita dan bertata sebagai Raja di dalam hidup kita. Oke, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Asik, begitu ya. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk mengerti. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, sungguh sukacita sekali ya hari ini melihat kalian semua yang bersemangat. Adik-adik, hari ini Lasa akan membahas dua binatang. Ada dua jenis binatang. Ya, seperti di dalam gambar, yaitu adalah apa itu namanya? Kuda. Kuda dan keledai. Ya, kuda dan keledai. Adik-adik, apakah kalian tahu bedanya kuda dan keledai? Coba dilihat tuh gambarnya, bedanya apa ya? Apa beda dari kuda dan keledai? Ada yang tahu? Iya betul. Kuda lebih besar ya, badannya lebih besar, badannya lebih tinggi daripada keledai ya. Terus apa lagi? Ini hidungnya, kuda lebih panjang, kalau keledai lebih pendek, lebih bulat. Kalau untuk telinga, keledai lebih panjang telinganya daripada kuda. Iya. Apalagi adik-adik, di dalam bahasa Inggrisnya, ada yang tahu bahasa Inggrisnya kuda? Horse ya. Sedangkan kalau keledai bahasa Inggrisnya donkey ya. Anak-anak dan adik-adik semua, kita sama-sama belajar mengenai kuda dan keledai. Senang sekali ya. Siapa di antara kalian yang suka akan hewan atau binatang? Banyak ya. Kayak Lose juga suka akan binatang. Berbicara mengenai keledai, adik-adik, ternyata keledai ada disebutkan di dalam Alkitab loh. Hah? Yang benar aja. Kalian pernah mendengarnya? Di mana ya kira-kira? Ada di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ya, ada disebutkan tentang keledai di sana. Yuk kita akan simak bersama-sama cerita Alkitabnya. One day, Jesus went on to Jerusalem, walking with his disciples. Then he sent two of them ahead. Go into that village over there, he told them. As you enter it, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks, just say, the Lord needs it. So they went and found the donkey, just as Jesus had said. And sure enough, as they were untying it, the owners asked them, "Why are you untying that donkey?" The disciples simply replied, "The Lord needs it." So they brought the donkey to Jesus and threw their garments over it for him to ride on. As he rode along, the crowd spread out their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. All of his followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. Praise God for Jesus! Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Jesus is our King. He was humble and caring. He didn't care about riches, nice clothes, or a big palace. He didn't want to be famous. He just wanted to help everyone around him and show them God's great love. And now,
he was ready to fulfill his mission to save the whole world. Nah, adik-adik, kita sama-sama melihat cerita Alkitab ya. Iya, ada keledainya di sana. Kalian mengerti nggak cerita ini tadi? Alkitabnya berkisah tentang apa? Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem. Dan Yesus berkata dan mengutus 2 orang muridnya. Kalian masuk ke sana, ambillah keledai. Ya, nanti kalau yang punya keledai tanya buat apa? Katakan, Tuhan membutuhkannya. Dan kedua muridnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan membawa keledai itu kepada Yesus. Ya, lalu keledai itu dihamparkan jubah atau pakaian mereka sehingga Yesus bisa naik duduk di atas keledai itu, adik-adik. Lalu barulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, sehingga Yesus masuk Yerusalem, tadi naik apa adik-adik? Keledai ya, bukan berjalan kaki, tetapi menaiki seekor keledai. Dan di sanalah genap apa yang dikatakan firman, karena dulu ada tertulis disebutkan firman bahwa dia raja kamu akan datang memasuki Sion dengan menggunakan seekor keledai. Ya, adik-adik, orang-orang di kota Yerusalem pada saat itu sedang ramai. Dan kemudian mereka ketika melihat Yesus naik keledai ya, mereka ikut bersorak-sorak. Mereka ikut berseru-seru, mereka menghamparkan pakaiannya ya, bajunya ke jalan, lalu juga ranting-ranting dari tanaman pohon yang mereka dapatkan disebarkan di jalan ya, memberikan jalan bagi Yesus dan keledai itu. Dan mereka bersorak-sorak kepada Yesus, Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wow, adik-adik, sangat meriah Yesus di sana ketika memasuki kota Yerusalem. Banyak orang yang menyambut akan Yesus. Banyak orang yang sungguh bersuka cita bahwa Yesus adalah Raja yang datang. Nah, adik-adik, kalau kita melihat, ya, kira-kira pada saat Yesus memasuki kota itu dengan keledai, dan orang-orang berseru, Hosana, diberkatilah ya, Raja yang datang. Kira-kira dia seneng gak? Seneng ya adik-adik ya. Tetapi di satu sisi Tuhan tahu, ya, karena Tuhan Yesus kan Tuhan. Dia tahu akan tiba masanya, waktu nanti Paskah itu, bagaimana dia akan diserahkan untuk menebus orang berdosa. Adik-adik, kalau kita ingat Yesus yang adalah Raja, apakah dia Raja dengan istana yang besar dan megah? Apakah dia Raja dengan mahkota yang indah dan dipenuhi dengan berlian yang bling-bling, kinclong-kinclong? Bukan adik-adik, tetapi Yesus lebih dari itu semua. Yesus adalah Raja bagi hidup kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mati menebus dosa kita. Dosa Lause, dosa adik-adik, dosa setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau jadi Raja kita dan menebus dosa-dosa kita. Itulah adik-adik kenapa kita sebut Yesus adalah Raja bagi hidup kita. Karena dia memang adalah Raja. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, bayangan kita tentang Raja adalah orang yang kaya raya tinggal di istana dengan kuasa yang besar. Tetapi Tuhan Yesus adalah Raja yang dari surga turun ke dunia dengan penuh rendah hati untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, jadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan Tuhan. Tuhan yang sudah demikian baik, Tuhan yang sudah demikian sayang kepada kita. Biarlah kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, siapa di antara kita yang mau menerima Yesus sebagai Raja dalam hidup kita? Iya ya, betul, semangat sekali kita. Karena memang Tuhan Yesus sudah demikian baik, dia sudah menebus dosa-dosa kita ya.
Biarlah kita menempatkan Dia sebagai Raja. Dia layak untuk menerima pujian kita. Dia layak untuk menerima segala hormat kita. Dia layak untuk menerima sanjungan kita. Ya, kita bisa menghargai untuk karya pengorbanannya di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mari adik-adik kita melihat sama-sama dari Alkitab, dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 38a. Lukas 19 ayat 38a dikatakan, kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi Lukas 19 ayat 38a, kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, tempatkanlah Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Kita berikan semua yang terbaik kepadanya. Puji-pujian kita, hormat kita. Saat kita memuji Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Saat kita beribadah bagi Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Saat kita melakukan mungkin membantu sesama atau cinta kepada sesama, kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Adik-adik sekalian, biarlah hati kita senantiasa penuh nyanyian dan hidup kita selalu penuh puji-pujian kepada Tuhan. Sebab Dialah Raja di dalam hidup kita. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat kita yang sudah menebus hidup kita. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah minggu pada hari ini. Engkaulah Raja dalam hidup kami ya Tuhan.
Biarlah kami boleh selalu memberikan pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Segala tindakan yang kami lakukan juga boleh kami berikan dan persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Selamat hari Minggu.